Shalom Bapak Ibu Saudara, kita bertemu kembali pada ibadah online Gereja Bethel Angel Sepenuh Lumajang untuk hari ini Minggu tanggal 6 Maret 2022. Sebelum ibadah kita mulai, mari kita datang kepada Tuhan dengan doa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan, saat ini kami kembali datang ke hadirat-Mu untuk kami beribadah kepada-Mu Tuhan, untuk kami mau meninggikan Engkau, menyembah Engkau Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Walaupun ibadah kami ini secara online Bapa, kami percaya Bapa kuasa-Mu tetap sama Tuhan. Sehingga setiap kali yang mendengarkan, yang menyaksikan ibadah ini ya Bapa, dan mengikuti ibadah ini, kami mendapat kemenangan daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, urapi ibadah kami ini Tuhan. Dari awal hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami akan mulai ibadah kami ini. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah situasi yang serba tidak menentu ini, yang sedemikian sulit, tetapi marilah setiap kita datang kepada Tuhan. Kita mau meninggikan Tuhan, kita mau membesarkan nama Tuhan. Amin Bapak Ibu, kita akan menyanyi lagu Besarkan Nama Tuhan, Pujilah Dia. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, besarkan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku.
Tuhan, kita semua percaya bahwa kita punya Allah yang besar, Dia Allah yang ajaib, dan kuasanya atas hidup kita begitu nyata. Marilah di tengah-tengah situasi dunia yang semakin kelam ini, kita tetap berserah kepada Tuhan. Kita mengarungi kehidupan di dunia ini, biarlah kita minta kekuatan daripada Tuhan, sehingga kita mampu melewati badai hidup dalam kehidupan ini. Kita akan sambut firman Tuhan dengan nyanyian lagu Kekuatan di Hidupku. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Yesus Tuhan, Engkaulah Rajaku, Engkau kekuatanku, Engkaulah perisaiku, Engkau kota bentengku Tuhan. Bersamamu kami sanggup.
Tuhan, Engkaulah kekuatan hidup kami Bapa. Saat badai hidup menerpa hidup kami Tuhan, saat lembah kekelaman menghadang langkah kami Bapa, kami perlu Engkau Tuhan, kami perlu kekuatan-Mu Bapa, sehingga kami mampu, kami cakap melewati badai hidup Bapa, bahwa kami terbang tinggi melewati badai hidup itu ya Bapa. Saat ini Tuhan, dunia begitu mengerikan Bapa, pandemi begitu mencekam hidup kami ya Bapa, tapi kami percaya Engkau Allah yang menguatkan kami, Engkau Allah yang menolong kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati hidup kami, Engkau memelihara hidup kami ya Bapa. Saatnya kami berdiam diri, kami menerima kebenaran firman-Mu. Mari pakai hamba-Mu yang Kau siapkan menjadi alat pemberitaan firman-Mu ya Bapa. Urapi hamba-Mu dengan kuasa dan kudus-Mu ya Bapa. Biarlah firman-Mu menjadi jawaban bagi setiap kami ya Bapa. Kuduskan hati dan telinga kami untuk kami menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Baik, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama untuk boleh mendengarkan dan boleh beribadah bersama-sama pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena kasih dan anugerah penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita itu selalu nyata dan selalu kita rasakan setiap saat. Oleh sebab itu, sebelum kita mencoba membicarakan bersama-sama firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mau mengajak kita, mari kita tenangkan hati dan pikiran kita, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami datang pada pagi hari yang sangat indah ini Tuhan, untuk kami boleh beribadah di hadapan-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu, kami mau membuka hati kami, pikiran kami, bahkan jiwa raga kami Tuhan. Kami mau menyambut berkat firman-Mu. Engkau mampukan kami Tuhan untuk boleh mengerti dan memahami apa yang menjadi pesan-pesan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah setiap firman-Mu Tuhan boleh menjadi penguatan di dalam kehidupan kami, boleh menjadi sumber berkat-berkat-Mu Tuhan. Dan biarlah melalui hamba-Mu Tuhan yang boleh menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini, Engkau boleh berkati. Tuhan Yesus, kami mau menyambut ibadah ini dengan penuh sukacita. Kami sambut ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi saya sapa kita Bapak Ibu, selamat pagi. Shalom. Puji Tuhan, kita masih bisa diberikan kekuatan oleh Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita masih bisa beribadah walaupun melalui online, tetapi kita tidak dibatasi karena ruang atau karena tempat, tetapi melalui ibadah online inilah kita semua jemaat-jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan boleh bisa merasakan hadirat Tuhan, boleh bisa merasakan adanya kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin pada saat ini Bapak Ibu sedang menikmati ibadah ini, mungkin lagi duduk bersama keluarga, mungkin lagi sendirian, dan mungkin sedang memakai celana pendek, bukan seperti biasanya pakai celana panjang kalau ke gereja. Tetapi melalui inilah, apapun keadaan kita saat ini, kita sama-sama, baik yang pakai kemeja maupun yang pakai jeans atau celana panjang ataupun celana pendek, semuanya kita boleh menikmati anugerah Tuhan. Pada pagi hari ini, mari kita mendengarkan firman Tuhan dengan sebuah tema yang ingin saya mau sharingkan kepada kita adalah hidup dalam kesetiaan. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama, diambil dalam Amsal pasal 19 ayat 22.
Sekali lagi saya mau mengajak kita, bagi yang belum membawa Alkitab atau belum sempat bawa Alkitab di sampingnya, boleh bisa dengarkan. Dan bagi yang sudah bawa Alkitab, boleh mari kita sama-sama membacakannya. Amsal pasal 19 ayat 22. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Demikianlah firman Tuhan. Sebuah kisah menarik Bapak Ibu. Seorang suami yang begitu mencintai istrinya. Mereka dikaruniai 7 orang anak. Ganteng-ganteng dan cantik-cantik semua. Nah, suatu ketika istri dari suami ini mengalami penyakit, yaitu dia mengalami tumor otak. Dan kadang istrinya sudah tidak memiliki atau sudah tidak bisa berpikir normal lagi. Kadang aneh-aneh cara ngomongnya, berpikirnya, bahkan dalam dia bertindak. Jadi bukan seperti dia yang waktu-waktu normal. Nah, sehingga apa yang dilakukan suaminya adalah menjaga istrinya, memelihara istrinya. Singkat cerita, penyakit ibu ini semakin parah dan sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Sudah tidak bisa dikendalikan lagi dan semakin aneh. Nah, semua aktivitas dibantu oleh suaminya. Baik itu dari memberikan dia makan, dari memberikan dia minum, dari memandikan dia dan hal-hal lain. Dan itu berlangsung selama 15 tahun Bapak Ibu. Nah, kemudian teman-teman, sahabat-sahabat, keluarga dari sang suami berkata kepada suami tersebut, atau menyarankan kepada suami tersebut, bagaimana kalau kamu membawa istrimu ini ke rumah sakit atau ke rumah panti yang bisa mengurus istrimu ini, sehingga tidak merepotkan kamu dan juga tidak menyusahkan kehidupan kamu. Ini udah berlangsung selama 15 tahun. Nah, apa yang dikatakan suami ini? Ini katanya kepada teman-temannya, saudara-saudaranya dan keluarganya tersebut. Dia berkata seperti begini, dia itu adalah istri saya. Dan dia adalah ibu dari anak-anak saya. Saya akan merawatnya dan tidak menyerahkannya di rumah sakit atau di tempat panti yang mengurus orang sakit atau orang yang tidak normal lagi. Tetapi saya bisa merawatnya sendiri. Nah, kesetiaan di sini Bapak Ibu adalah bukan hal yang begitu gampang, bukan hal yang begitu mudah untuk dilakukan. Tetapi kesetiaan adalah sebuah hal yang langka di masa-masa yang seperti begini. Jadi hidup dalam kesetiaan bukan membuat Anda semakin nyaman, tetapi justru membuat bagian-bagian kenyamanan Anda harus dipertaruhkan. Ketika Anda setia Bapak Ibu, jadi yang perlu Anda tahu ini adalah bagian-bagian ternyaman Anda itu harus dikorbankan. Itu harus dipertaruhkan. Anda harus kehilangan semua itu. Karena apa? Karena kesetiaan Anda. Begitu juga dengan Tuhan Yesus yang begitu setia kepada kita, begitu mengasihi kita, begitu mencintai kita. Dia juga meninggalkan tempat kenyamanannya Bapak Ibu. Dia yang dari surga turun ke dunia untuk membawa kepada kita keselamatan, untuk memberikan kepada kita anugerah, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya memperoleh kehidupan yang kekal. Nah, jadi ketika kita mempertaruhkan kenyamanan kita karena kita setia, mungkin karena setia
mengasihi istri, suami, anak-anak, ataupun terhadap iman kita. Jadi setiap kenyamanan kita itu harus dipertaruhkan. Tetapi ada yang harus kita ingat, bahwa apapun yang kita pertaruhkan di dalam kesetiaan yang kita miliki, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita puji dalam satu pribadi yang begitu agung dan ajaib, yaitu dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus, itu tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menyertai kita dan selalu bersama-sama dengan kita. Bahkan di dalam masa-masa kita setia, Dia menyertai kita. Dia memberikan kekuatan kepada kita. Jadi sehingga penulis Amsal berkata, dalam Amsal pasal 20 ayat 6, dia berkata seperti begini. Banyak orang menyebut dirinya baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Jadi Bapak Ibu, orang yang memiliki kesetiaan ini adalah bukan orang-orang yang sembarang, bukan orang-orang yang begitu gampang, tetapi orang yang setia adalah orang yang memiliki hati yang sudah mengerti dan kenal kenapa dia harus betah dan kenapa dia harus memberi diri dan masih bisa bertahan di tempat tersebut. Jadi dalam Perjanjian Baru, apa itu arti setia? Jadi setia itu memiliki 3 makna yang berbeda, yaitu setia itu dapat dipercaya. Kemudian setia itu taat menjalankan perintah. Dan yang terakhir adalah percaya. Jadi ciri-ciri orang setia itu ada 3 dalam Perjanjian Baru, yaitu memiliki kehidupan yang dapat dipercaya, kehidupan yang percaya, dan kehidupan yang taat menjalankan perintah. Nah, pada saat ini bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Apakah bagaimana dengan kesetiaan kita dalam menjalani iman kita? Apalagi di masa-masa pandemi yang membuat kita sangat khawatir, bahkan untuk menjalankan bisnis kita, dalam menjalankan berbagai usaha kita, bahkan dalam perjalanan-perjalanan kita, kita kadang membuat kita takut ketemu sama orang. Kadang membuat kita ragu untuk berjalan. Kadang membuat kita ragu untuk melangkah. Tetapi walaupun hal tersebut, kita sebagai anak Tuhan jangan pernah menyerah. Jangan pernah putus asa. Karena kita punya satu pengharapan, yaitu di dalam pribadi Tuhan Yesus yang selalu menyertai kita, yang selalu ada bersama-sama dengan kita, menjaga kita. Karena kenapa? Kenapa kita harus berharap kepada Tuhan Yesus? Karena hanyalah Dia jawaban dari setiap pergumulan kita, dari setiap doa-doa kita, dari setiap keluh kesah kita. Hanyalah Dia jawaban. Karena itu Dia mengatakan dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, saya bacakan kepada kita. Yohanes pasal 14 ayat 6, dia berkata seperti begini. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, jadi kenapa kita harus selalu memiliki pengharapan, selalu setia di dalam pribadi Tuhan Yesus? Karena itulah yang Allah Bapa tunjukkan kepada kita. Melalui Allah Bapa membuat relasi manusia yang retak oleh karena dosa, oleh karena kelalaian, oleh karena ketidaktaatan manusia pertama Adam dan Hawa, sehingga membuat relasi manusia dengan Allah itu renggang. Jadi sehingga melalui pribadi ini, karena Allah begitu kasih, Allah begitu setia mengasihi, karena Allah begitu
memiliki belas kasihan kepada umatnya yang dikasihinya, dia mengutus putra tunggalnya yang sangat ia kasihi. Untuk apa? Untuk setiap orang-orang percaya, setiap orang yang mau berbalik dari jalan kesesakan, kembali ke jalan yang benar, mendapat keselamatan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, jadi ketika anak Tuhan selalu setia dalam imannya, kita tidak pernah dikecewakan. Sama seperti Abraham. Jadi Abraham adalah sering disebut sebagai bapak orang beriman. Dan penantian Abraham untuk mendapatkan anaknya itu sangat luar biasa. Bahkan sampai dia jadi kakek dan istrinya jadi nenek. Dan bagaimana kalau situasi saat ini, kalau kita bandingkan dengan kita, apakah bukan sebuah hal yang mustahil ketika nenek-nenek di umur yang 90-an itu melahirkan? Apakah bukan sesuatu hal yang buat kita wow gitu? Tetapi karena kesetiaan Abraham, karena dia selalu menantikan janji Tuhan, karena dia selalu memiliki harapan kepada Tuhan, melalui dialah segala bangsa, dialah segala keturunan bangsa berasal. Nah, dengan kesetiaan Bapak Ibu, di dalam Tuhan kita tidak pernah terhilang. Justru ketika kita setia, kita tidak pernah dikecewakan. Dalam Tuhan kita tetap ditemukan, dan setiap keluh kesah kita pasti Tuhan jawab. Amin Bapak Ibu. Jadi ini kesimpulan yang saya mau bagikan pada kita, yaitu ini. Jadi setia bukan hanya asal dapat, bukan hanya asal ada, tapi setia itu tidak pernah meninggalkan. Kita sebagai orang percaya di masa-masa saat-saat ini, mungkin kalau kita punya mindset membanding-bandingkan antara gereja dengan gereja, antara agama dengan agama, antara pribadi kita dengan sesama, kok dia keren, kok saya kurang, dia banyak uang, kok saya enggak, menimbulkan berbagai hal-hal yang membuat kehidupan kita atau pikiran kita tidak jelas. Tetapi pada pagi hari ini kita belajar bersama-sama untuk selalu setia, pegang kesetiaan. Apa yang Tuhan titipkan di dalam pribadi-pribadi kita itu udah cukup buat kita. Karena apa? Itulah yang Tuhan titipkan buat kita untuk kita jaga. Karena apa? Melaluilah kehidupan kita, melaluilah kesetiaan kita kepada Tuhan, dengan apapun bentuk permasalahan, problem kita sekalipun, Tuhan izinkan untuk kita boleh lalui. Karena apa? Karena Dia yang selalu melihat, karena Dia yang selalu memberi jawaban, pengharapan kepada kita setiap yang berseru, setiap yang meminta, karena Dia sanggup memberkati kita. Mari kita coba lihat di dalam Wahyu pasal 2 ayat 10. Wahyu pasal 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Ingat ini Bapak Ibu, hendak engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu
mahkota kehidupan. Amin Bapak Ibu. Jadi setiap kita anak-anak Tuhan yang terus setia dalam iman, yang terus memiliki pengharapan kepada Tuhan Yesus Sang Pemberi hidup, kita tidak pernah dikecewakan. Justru Dia menyediakan kepada kita mahkota kehidupan. Amin Bapak Ibu. Jadi yang boleh kita bawa pada saat ini adalah tentang kesetiaan. Jadilah orang setia yang menuai berkat-berkat Tuhan. Jadilah orang yang setia yang melalui hidup Anda berkat Tuhan tersalurkan. Demikian firman Tuhan yang boleh saya sampaikan pada pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus yang selalu bekerja di dalam setiap hati kita masing-masing, dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Kiranya Tuhan terus menyertai kehidupan kita di masa-masa yang tidak baik ini. Mari kita terus menyerahkan kehidupan kita dalam tangan Tuhan. Kita mengejarkan apa yang menjadi bagian kita, dan Tuhan mengerjakan apa yang menjadi bagiannya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, sungguh sangat luar biasa pada pagi hari ini. Kami masih Tuhan berikan kesempatan buat kami boleh mendengarkan firman-Mu tentang bagaimana hidup dalam kesetiaan. Engkau memaparkan kepada kami Tuhan bahwa ketika kami setia, Tuhan tidak pernah mengecewakan kami. Ketika kami setia, Tuhan tidak membuat kami kecewa. Sekalipun itu membuat kami banyak masalah, semakin itu kami ada dalam penderitaan, tetapi ketika kami setia Tuhan, justru Tuhan yang memberikan kepada kami mahkota kehidupan. Tuhan Yesus, setiap kami anak-anak Tuhan yang pada pagi hari ini mengikuti ibadah ini, dimanapun Tuhan kami berada, anak-anak Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan berada Tuhan, Engkau lihat setiap isi hati mereka Tuhan. Engkau lihat setiap apa yang menjadi pergumulan mereka Tuhan. Engkau tahu Tuhan apa yang terbaik bagi kehidupan mereka. Tuhan, ketika mereka pada saat ini mengalami problem-problem dalam kehidupan ini, Tuhan Engkau hadir. Roh Kudus-Mu mengurapi. Roh Kudus-Mu yang terus hadir dalam kehidupan mereka. Engkau temani mereka Tuhan. Berikan jawaban atas doa-doa mereka. Dan Engkau yang selalu menyertai kehidupan keluarga mereka Tuhan. Pada pagi hari ini kami juga berdoa buat Ibu Gembala kami Tuhan, yang pada saat ini sedang mengalami penyakit. Kami mohon jamahan tangan Tuhan, biarlah Engkau menyembuhkan, biarlah Engkau yang memberikan kekuatan Tuhan, supaya setiap penyakit yang ada di dalam tubuhnya Tuhan, dalam nama Yesus boleh disembuhkan. Tuhan, kami pada saat ini juga Tuhan sedang dalam situasi yang tidak baik. Kami sedang dilanda virus Tuhan, varian baru Omikron, dan sehingga kami pada saat ini Tuhan sedang mengalami yang namanya kekhawatiran. Bagaimana jika seandainya hal ini terjadi dalam kehidupan kami ini? Tetapi kami memiliki satu kepercayaan, kami selalu memiliki pengharapan dalam satu pribadi, yaitu dalam pribadi Tuhan Yesus, yang kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang memberikan kepada kami kekuatan, yang melepaskan kami dari, yang menjauhkan kami dari virus-virus ini, dan yang mampu menyembuhkan Tuhan negara kami, memampukan daerah kami, kota kami Tuhan, sehingga virus ini Tuhan boleh cepat usai, dan setiap anak-anak Tuhan boleh melakukan aktivitas seperti biasanya Tuhan. Dan Tuhan Yesus, pada kesempatan ini kami berdoa buat setiap pelayanan di gereja ini Tuhan. Kiranya Tuhan terus berkati, kiranya Tuhan terus memberikan kekuatan setiap anak-anak Tuhan yang berperan, bahkan setiap anak-anak Tuhan yang mendonaturin, yang mendukung, yang terus mendukung dalam pendanaan Tuhan. Biarlah pekerjaan-Mu Tuhan melalui gereja ini boleh orang-orang boleh mendapat berkat sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah pada sore hari ini. Kami boleh mendengar firman-Mu, Engkau yang bersama-sama dengan kami.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke Bapak Ibu, thank you sudah join di ibadah kita pada pagi hari ini. Dimanapun Bapak Ibu berada, maupun di rumah, maupun di perjalanan, maupun dimanapun, jangan pernah lupa untuk terus memperketat prokes, selalu pakai masker, dan selalu cuci tangan, dan selalu jaga jarak. Jadi sehingga sebelum virus Omikron ini atau virus Corona ini, COVID ini usai, mari kita saling menjaga satu sama yang lain dengan menjaga diri kita sendiri. Sehingga melalui itulah cara kita untuk bisa berpartisipasi memutuskan rantai penularan COVID ini. Jadi sedikit pengumuman juga Bapak Ibu saudara-saudari, ibadah online kita masih tetap lanjut minggu depan dan disertai dengan perjamuan kudus. Dan bagi Bapak Ibu yang masih belum dapat anggur dan roti, boleh datang ke gereja untuk ambil. Dan kita tetap ikuti YouTube gereja kita untuk kita selalu mendukung dan berpartisipasi, sehingga setiap iman kita boleh terus bertumbuh dan semakin dikuatkan di dalam iman. Terima kasih Bapak Ibu, salam sehat, terus semangat, dan jangan pernah putus asa. Terus andalkan Tuhan dalam kehidupan. Mari kita tutup ibadah ini dalam doa berkat. Mari kita tundukkan kepala kita dan mari kita mengangkat tangan kita untuk menyambut berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kepada kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kepada kita damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.